Assalamualaikum, Bung Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi Bung Hazairin. Ya, Apa uh, kabar nih kita ketemu lagi? alhamdulillah baik, sehat. Gimana ini di Jakarta saja atau di mana nih? Ya di Jakarta saja lah. Tapi silaturahim jalan terus dengan Ah, tetap memperhatikan PSBB ya. ya, oke, oke, oke. Saya lihat rambutnya sudah agak gondrong-gondrong sedikit ini ya. Makanya saya tutup pakai topi nih. Ada Ya, ya, susah kita nyari tukang cukur. susah ya. Nantilah kalau udah selesai ke Garut aja. Ya. Ya, Ada. saat ini di tengah kita lagi luar biasa, lagi semua energi diarahkan untuk bagaimana kita mengakhiri COVID ini, dan pada saat yang sama juga masyarakat semakin menderita karena waktu ini semakin panjang dan belum tahu kapan akan berakhirnya. Tiba-tiba pemerintah mengeluarkan satu peraturan untuk menaikkan iuran BPJS. Apakah pemerintah ini memikirkan bagaimana nasib para pengusaha yang harus menanggung itu, dan juga bagaimana karyawan yang atau masyarakat yang mandiri itu punya kemampuan atau tidak membayar iuran BPJS itu? Bagaimana tanggapan Bung Fadli sebagai anggota DPR Republik Indonesia? Ya, saya melihat bahwa kenaikan BPJS ini jelas saya katakan di Twitter saya itu absurd ya. Di Hmm. saat masyarakat sedang mengalami satu pandemi, kesulitan-kesulitan hidup makin terasa nyata gitu ya. Ya. Ini seperti sudah jatuh ditimpa tangga, Hmm. malah lindas mobil ibaratnya gitu, Oh, lindas iya, kereta. iya, iya. Saya agak heran gitu terus terang saja. Kenapa pemerintah melalui Perpres itu menaikkan iuran BPJS yang seharusnya pemerintah menunaikan atau Iya. menjalankan apa yang menjadi perintah dari Mahkamah Agung, yaitu Hmm. menurunkan. Iya, iya, Jadi ini banyak sekali faktor yang dilanggar. Dari iya, satu sisi adalah faktor hukum, iya, kemudian juga eh, dari sisi hukum itu faktor hukum karena sudah ada keputusan MA dan iya, itu harusnya bisa dieksekusi, tapi iya, ternyata tidak dieksekusi, malah iya, menunggu iya. tiba-tiba malah dinaikkan. Yang kedua dari sisi eh, sosial ekonomi jelas ini membebani Hmm. masyarakat. Masyarakat seperti diperas lah Iya, iya. ya dengan adanya ini. Hmm. Ini kan satu hal yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, tidak Iya. melalui persetujuan DPR, namanya kan Perpres. Oh, iya, 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 iya. Jadi Iya. sulit kita menjalankan kontrol, apalagi pemerintah belakangan ini selalu mengambil inisiatif-inisiatif langkah-langkah itu secara sepihak gitu. Yang Hmm. memang karena sistem kita ini presidensial ya seperti ini gitu. Apa yang terbaik? Apakah kita harus menerima keadaan ini yang tadi Bung Fadli bilang bahwa sudah jatuh ketimpa tangga, dilindas kereta? Apakah kita membiarkan ini saja atau harus seperti apa? Yang harus menurut saya sih harus diprotes, Hmm. harus dibatalkan itu. Ya, Karena kalau dibiarkan saya kira kebijakan ini kan kita tahu bahwa ini adalah resep yang salah. Ya, resep ya. yang salah ini kan pasti akan menimbulkan penyakit itu tidak akan sembuh, tapi malah Ya, menimbulkan masalah-masalah yang lain. ya. Jadi harus kita ingatkan ya dan kita minta bisa dibatalkan. Hmm. Sebenarnya sekarang ini kekuatan itu lebih banyak berada di publik ya. Hmm. Publik itu realitasnya adalah media, Ya, media ya, sosial ya, ya. ya, Karena terus terang aja Bung Zairin kan juga seorang wartawan senior. ya, Kita tahu bahwa fungsi pers seharusnya juga menjadi ya, kontrol, ya, watchdog gitu. ya, 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 Selain ya, tentu saja parlemen ya, yang ya, punya kewajiban itu. ya, ya. Tetapi kenyataannya belakangan ini kan semakin terasa bahwa fungsi-fungsi itu juga semakin tidak ada. Di DPR juga fungsinya semakin berkurang karena memang di DPR dikuasai oleh koalisi Ya, pemerintah. ya, Kemudian pers juga kurang. Ya gerakan mahasiswa kita ya. nggak tahu lagi lockdown di mana gitu ya. Betul sekali, dan kita merasakan sekali bahwa kita ini sudah berteriak kurang keras apa suara ini kita teriakan tentang berbagai hal.
media sosial, masyarakat luar biasa, kampus juga malah, ya kita dengar kampus itu juga malah, ya nggak tahu ya bagaimana suaranya. Kemudian juga kemarin kita lihat lagi ID berteriak juga, satu organisasi profesi soal data-data COVID itu juga mereka malah diserang balik ya dengan ini luar biasa. Ini berbeda dengan misalnya kemarin saya video konferensi seperti ini dengan teman dokter yang sekarang lagi ambil PhD di Inggris. Bahwa pada mulanya Inggris itu ingin melepas saja, tidak perlu ada lockdown, menyebut sebagai herd immunity, jadi lepas saja, terserah siapa yang kuat. Tapi begitu para intelektual berteriak, pers berteriak, pemerintah ikut suara intelektual, suara pers, dan suara parlemen. Akhirnya dia lockdown. Nah, menurut saya di sana masih didengar, tapi kita di sini sepertinya teriakan kita ini sudah tidak dengar. Ini apa kira-kira yang terjadi dengan ini? Ya, menurut saya artinya fenomena ini jelas sebuah satu shift ya, dari demokrasi kemudian terdegradasi menuju otoritarianisme. Nah, kalau kita biarkan terus, ya ini kan seperti test case ya. Oh, kita keluarkan kebijakan gini, masyarakat biasa-biasa saja nerimo. Jadi makin maju, nanti ini menimbulkan pemerintahan yang otoritarian. Ya, karena bisa seenaknya sendiri untuk melakukan apa saja karena merasa masyarakat juga tidak berdaya kok, rakyat tidak berdaya, DPR sudah diamputasi, ya pers juga sudah tidak teriak-teriak lagi, ya sudah kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Padahal apa saja yang kita mau itu belum tentu itu yang benar bagi masyarakat atau yang tepat bagi rakyat yang membutuhkan. Ya soal terlalu banyak lah, bukan hanya soal BPJS. BPJS ini kan kelas 1, kelas 2 itu hampir naik 100% ya. Kemudian kelas 3 juga naik sebetulnya, tetapi disubsidi gitu. Nah ini menurut saya satu langkah-langkah yang betul-betul menyengsarakan rakyat. Saya katakan itu kesengsaraan rakyat itu makin meroket gitu ya. Tetapi saya yakin kalau pemerintah tidak dengar, ini akan membahayakan. Betul. Membahayakan keadaan dalam arti semua tuh pasti ada limitnya. Ada limitnya dan ada batas kesabaran orang, kemampuan orang. Ya, ketika orang tidak mampu membayar, kemudian fasilitas lain akan dipreteli, itu kan melanggar hak asasi manusia, melanggar hak kita sebagai warga negara. Kita tahu, sama-sama tahu ya Pak Azarin, di Bogor dulu kan ada juga Jamkes dan sebagainya. Saya banyak terima masyarakat ketika membandingkan BPJS ini dengan Jamkesda. Itu pelayanannya jauh lebih mudah Jamkesda dan gratis. Jamkesda. Nah, itu masih lebih bagus itu. Jadi sistem BPJS ini menurut saya juga perlu kita evaluasi. Karena BPJS ini membuat masyarakat merasa karena dia diwajibkan, kalau dia tidak membayar iuran itu, dia tidak bisa mendapatkan fasilitas lain, paspor lah, mungkin SIM atau KTP nantinya dan lain-lain. Ini kan apa gitu? Pengelolaan macam apa ini gitu? Harusnya negara itu melayani. Gitu ya. Nah, saya pernah sekolah di Inggris. Itu sebagai mahasiswa asing saja, pelayanan kesehatan di sana tuh gratis. Bagi warga negara asing yang mempunyai visa 6 bulan, itu gratis. Bayangkan. Jadi saya ke dokter gratis, semua dapat obat-obatan gratis. Itu negara Inggris. Nggak ada saya bayar obat. Jadi ya kita juga mempertanyakan amanat Undang-Undang Dasar ya, kontrak sosial antara negara dengan rakyatnya ini kan sebegini, orang mengatakan bahwa ya buruk ya dengan keadaan seperti ini. Jadi hak-hak rakyat itu menjadi diabaikan secara sepihak ya. Nah tadi kalau kita bicara demokrasi, ya saya pikir demokrasi di negara kita ini kalau boleh saya mengatakan ya simbolik. Simbolik itu ada DPR, ada pemilu, ada partai politik, ada pers, tapi semua itu tidak berfungsi dan ya menjadi tidak berarti. Jangan dikira bahwa rakyat ini diam aja menerima ini, di bawah ini kita mendapatkan reaksi luar biasa Bung Fadli. Ini bagaimana bisa memanage ini? Karena ada COVID aja, ini kalau tidak ada COVID ini ya saya tidak tahu bagaimana reaksi ini bisa disampaikan secara terbuka oleh rakyat. Ya menurut saya bisa jadi semacam bom waktu ya.
atau mungkin api dalam sekam gitu ya. Jadi karena situasi dan kondisi ya seperti ini. Tapi kalau ada trigger ini bisa membahayakan. Kita harus belajar bahwa di dalam setiap perubahan itu selalu ada trigger, ada kondisi-kondisi yang mendahuluinya gitu. Waktu tahun 9798 ya prakondisi itu karena keadaan ekonomi dari krisis moneter menjadi krisis ekonomi, menjadi krisis sosial, dan kemudian menjadi krisis politik gitu ya. Saya kira semua perubahan itu seperti itu. Nah, sekarang juga demikian. Nah, kita tentu inginnya semua baik-baik saja kan, ekonomi baik-baik saja. Sekarang ekonomi kita dari target 5%, realisasi 2, sekian persen. Tetapi ke depan ini saya kira bisa kita 0%, bisa di bawah 0, bisa minus. Ya. Bisa minus, bukan tidak mungkin. Iya. Gitu. Nah, kita lihat ya dalam kondisi ini, saya juga di luar dugaan. PDI Perjuangan sebagai partai nomor 1, partai pendukung pemerintah saat ini juga malah protesnya keras sekali. Ini menurut saya ini sesuatu yang dari dulu tidak pernah kita dengar, dan PDIP sudah luar biasa. Memang demokrasi kita ini ya kita harus tinjau. Ini daulat rakyat atau daulat partai. Jadi kalau daulat rakyat memang rakyat memberikan satu perwakilannya kepada anggota DPR, kemudian anggota DPR itu menyuarakan suara rakyat itu, yang di daerah diwakilinya itu di Amerika ya seperti itu, ya semua politik itu kan pada akhirnya lokal. Nah, saya sebagai misalnya wakil dari Kabupaten Bogor dari Dapil 5 Jawa Barat dan dipilih oleh lumayan, saya termasuk tertinggi di Jawa Barat ini, artinya 230-an ribu yang pribadi pemilih saya. Saya harus menyuarakan masyarakat saya yang ada di Kabupaten Bogor, aspirasinya seperti apa. Nah, begitu juga anggota-anggota DPR lain. Saya yakin anggota-anggota DPR lain mayoritas mempunyai pandangan yang sama. Saya kira mereka sangat rasional, sangat tahu kondisi masyarakat bawah. Tapi kan juga ada oligarki. Nah, oligarki inilah yang menurut saya membahayakan demokrasi kita. Karena oligarki ini hanya memerlukan beberapa orang saja, ya segelintir orang saja untuk mengontrol. Oligarki politik maksudnya, oligarki politik maksudnya. Kalau ada 9 partai politik kan tinggal 9 orang aja yang perlu dikontrol, ya kan? Gitu loh ibaratnya. Kemudian plus presiden, plus cuman beberapa, nggak nyampe 20 orang mungkin yang berkuasa di Republik ini. Untuk menentukan arah. Nah ini kan membahayakan bagi demokrasi kita. Kalau policy, kalau interventionnya itu pas dan benar, menguntungkan rakyat, alhamdulillah. Tetapi kalau salah dan hanya kemudian mementingkan kelompok tertentu saja, ini kan membahayakan. Seperti misalnya ada yang jor-joran begitu semangat 45. Untuk membela TKA Cina, gitu ya. Di saat buruh-buruh kita di PHK, saat masih banyak yang tidak punya pekerjaan, kok tiba-tiba mendatangkan buruh Cina. Menurut saya itu pengkhianatan yang luar biasa pada bangsa kita. Di saat seperti sekarang, kecuali kita dalam keadaan normal dan tidak ada lagi ahli orang Indonesia yang mengerjakan itu, tidak ada masalah. Kita bukan anti terhadap buruh asing atau tenaga kerja, tapi tenaga kerja harus yang skilled. Itu kan amanatnya seperti itu. Yang memang tidak ada lagi orang Indonesia yang bisa mengerjakan itu, nah bolehlah. Nah, tapi kalau ada orang kita, ya harus orang kita dong diprioritaskan. Saya sulit membayangkan di tengah masyarakat yang lagi sulit secara ekonomi, mereka sekarang ini makan aja agak sulit. Nanti begitu mereka sakit, mereka susah ke rumah sakit juga karena mereka tidak sanggup membayar iuran BPJS dan di-reject oleh rumah sakit secara BPJS. Nah ini luar biasa nanti penderitaan masyarakat ini yang tadi Bung Fadli bilang sudah jatuh, sudah ketimpa tangga, kelindas kereta lagi. Makanya harus ditolak ini dan saya kira harus kita suarakan supaya sampai ke telinga pemerintah yang mengambil keputusan ini dan kemudian membatalkannya.
Gitu ya. Karena kalau ini tidak dibatalkan, saya kira implikasinya akan besar. Ya, orang tidak bisa dan tidak sanggup lagi membayar. Karena jangan kemudian disuruh pilih 1, 2, 3 kan. Tetapi banyak juga orang yang sudah terlanjur memilih kelas 1, kelas 2, walaupun mungkin penghasilannya terbatas gitu ya. Saya kira itu bukan cara menjawab gitu ya. Itu bukan cara menjawab. Tetapi ini di tengah situasi ini benar-benar absurd gitu ya. Menaikkan itu saya kira suatu langkah yang absurd gitu. Kan pemerintah seharusnya jujur ya dari awal. Bagaimana sih kondisi kita semua ini gitu ya. Misalnya keuangan kita seperti apa. Nah, ini kan tidak menggiring, tidak membawa. Sehingga orang ragu-ragu dan bahkan tidak percaya. Sebenarnya apa yang terjadi? Nggak tahu. Ya. Saya lihat kalau di negara-negara lain ya, yang saya lihat itu misalnya seperti di Inggris. Ketika dibuka untuk relawan ya, itu ratusan ribu orang yang mendaftar. Karena semuanya jelas. Saya kira rakyat Indonesia juga sangat patriotik gitu. Tapi semuanya jelas dulu. Ya dulu saya ingat banget itu rakyat di Aceh, di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu waktu mau membeli pesawat Afro Anson ya. Yang pertama itu ibu-ibu semua Bundo Kandung itu menjual kok emas-emasnya itu untuk disumbangkan. Iya. Mana-mana itu. Dan itu kontribusi besar terhadap Indonesia itu ya. Iya. Sumatera Barat termasuk yang pertama. Kemudian baru Seulawah. Ya. Poinnya adalah bahwa rakyat kita itu kalau kita memang mempunyai pemimpin yang kita lihat kita bisa percaya mau membawa kita pada sebuah kebaikan. Mau disuruh apapun bisa. Di zaman susah aja mereka gotong royong. Tapi kalau semuanya nggak jelas, rakyat disuruh susah-susah, sementara ada orang yang enak-enak di situ, mengambil keuntungan. Lihat ya, soal 5,6 triliun, bayangin untuk pelatihan prakerja. Betul. Itu gila, betul itu. Nggak masuk akal. Iya. Padahal betul. Pertama, poinnya adalah itu 5,6 triliun itu angka yang besar. Suruh ikut pelatihan pakai modul-modul di internet yang bisa gratis gitu ya. Jangankan itu, Bung Azir ini bisa ngajarin bagaimana menulis yang baik, gratis kan bersedia kan? Iya, siap. Ya, maksud saya demi kepentingan ini kalau dia kan bersedia. Saya yakin orang yang mau melatih misalnya pertukangan saling gotong, dia bisa ngajarin secara online dengan gratis gitu. Nah, ini kita membuang 5,6 triliun. Oke, sekarang kita masuk ke COVID. Bagaimana dalam pandangan Bung Fadli, ini kan kita sudah berjalan sekian lama dan banyak yang mengatakan bahwa pemerintah ini, ada yang mengatakan ini begini, ada yang mengatakan pelin-pelan, ada yang mengatakan tidak konsisten, ada yang mengatakan setengah hati dalam penanganan COVID ini, sehingga ini akan berlangsung lama. Dan jika ini berlangsung lama, maka penderitaan rakyat ini juga akan semakin lama. Pandangan Bung Fadli seperti apa? Ya, sejak awal ini udah salah penanganan, salah sasaran. Ya. Jadi kalau kita lihat penanganannya itu, cara kita melihatnya aja sudah salah gitu dari awal. Jadi ingat dulu gitu ya. Dan saya sebenarnya malas mengulang-ulang, tapi ini penting. Ya supaya tidak terjadi lagi. Ya waktu itu pemerintah menganggap tidak akan masuk corona. Alhamdulillah. Betul. Kemudian ini pakai nasi kucing lah, pakai apa. Aduh, jadi statement-statementnya itu benar-benar membahayakan rakyat. Gitu ya. Karena ucapan seorang pemimpin itu kan mempunyai implikasi gitu. Lihat aja Donald Trump ngomong disinfektan gitu, langsung banyak orang minum disinfektan pada meninggal itu, gitu ya. Iya. Nah, jadi menurut saya hati-hati gitu ngomong itu, dan harus orang-orang yang ahli. Nah, Menteri Kesehatan ini menurut saya bukan menteri yang ahli menangani dan terlalu banyak blunder ya. Kalau saya jadi Pak Jokowi itu yang pertama saya berhentikan, mohon maaf ya, tapi karena membuat banyak hal ini berantakan gitu ya. Cari orang yang ahli, yang terbaik gitu. Dan juga diterima oleh komunitasnya. Menteri Kesehatan harus diterima dong oleh ID, oleh dokter-dokter, oleh fakultas-fakultas kedokteran di UI, di UGM, di mana itu. Nah ini mereka
hubungannya kan tidak harmonis. Ya, betul. Gitu ya. Jadi tidak ada kolektivitas para profesional di bidang kesehatan itu. Ini saya pikir bahaya juga. Ya. Harusnya ya, krem de la krem, orang-orang yang terbaik di bidang kesehatan, ahli-ahli virus, itu dari awal dikumpulkan. Kemudian mereka diminta pendapatnya, ahli epidemi, ahli kesehatan masyarakat, gitu ya. Itu orang-orang yang terbaik itu dikumpulkan. Karena kadang-kadang kalau tidak sensitif, kita hanya mengandalkan satu institusi seperti Kementerian Kesehatan. Bisa saja di institusi itu karena oknum-oknum perorangannya, mereka sentimen kepada institusi lain. Ya, kita punya yang hebat-hebat kan. Ada FKUI, ada Eijkman Institute, kita punya IDI, punya ahli-ahli virus di fakultas atau universitas lain. Gitu. Jadi ini menurut saya itu di awal. Dan kita lihat dari sejak bulan-bulan sebelumnya bahwa para pimpinan agama Islam dan agama-agama yang lain, Majelis Ulama Indonesia sudah sebegitu rupa meminta kepada umat supaya beribadah di rumah. Anak-anak sekarang ini tinggal di rumah saja. Kemudian rumah-rumah ibadah terkunci sampai sekarang ini. Dan umat itu mengikuti dengan baik apa yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Tetapi mereka tiba-tiba marah ketika pemerintah menjadi tidak jelas. Dan nanti apa yang mereka lakukan ini kan, ya mereka mau dengar siapa gitu loh. Jadi ini bahaya. Nanti anak-anak ini bisa keluar terus dari rumah saja, atau jamaah tiba-tiba datang ke masjid karena ini tidak jelas. Ya. Inkonsistensi di dalam kebijakan dan implementasi kebijakan itu menurut saya akan menimbulkan distrust, ketidakpercayaan. Gitu. Dan membuat orang dalam tanda petik berontak gitu loh. Kenapa kok ini dilonggarkan? Tadinya nggak boleh, sekarang boleh. Kenapa kok tempat ibadah yang juga tempat berkumpulnya orang menjadi terus tidak boleh kalau yang lain boleh kan gitu. Misalnya kalau mal dibuka, ya kenapa ini tidak? Padahal tempat ibadah juga bisa melakukan social distancing, bisa melakukan protokol COVID misalnya. Ini di bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri, ada orang yang mau itikaf dan sebagainya. Tapi kalau memang pemerintah mau menerapkan tetap kita ada pembatasan yang strict, juga nggak ada masalah saya kira. Mayoritas umat Islam saya kira kan menerima itu, ada fatwa dan sebagainya. Nah ini tapi harus konsisten gitu. Nah inkonsistensi ini yang membuat banyak orang yang bertanya, ada yang marah, ada yang menyesali gitu ya. Jadi ini yang menurut saya harus kita sampaikan terus ya kepada pemerintah sampai mungkin telinganya itu bisa mendengar dengan nyaring gitu loh apa yang diinginkan oleh rakyat. Karena begini Bung Azadin, kadang-kadang itu ada distance, ada jarak gitu ya. Jarak ketika orang melihat di atas dengan orang yang ada di bawah, dengan orang yang ada di tengah, dengan ada orang yang di samping, itu jaraknya beda, cara memandangnya juga bisa beda. Orang yang membisiki presiden, membisiki menteri, itu bisa beda juga. Dia ada kepentingan lain. Kadang-kadang juga kan dari zaman dulu ada yang namanya ABS, asal Bapak senang. Gitu kan. Wow, ini sudah beres Pak, sudah beres. Ini COVID selesai mungkin bulan April, bulan Mei, bulan Juni. Kan orang bisa meninabobokan seperti itu. Jadi awal kan juga begitu. Ini beres, kita siap. Nggak akan ada datang itu COVID di Indonesia, corona. Virus corona nggak akan masuk Indonesia, terbebas dari corona. Kan itu namanya ABS, asal Bapak senang. Bagaimana juga pandangan Anda, pandangan Bung Fadli, bahwa para pemimpin daerah, wali kota, bupati, terutama di Jabodetabek ini dan gubernur DKI sudah berteriak sekali tentang kereta komuter ini. Karena kereta ini kan setiap hari warawiri membawa virus itu kemana-mana. Dan ini kalau dihentikan dulu. Kalau tidak, apa yang PSBB ini kan juga menjadi kurang berarti kalau misalnya ini. Dan di Bogor ini luar biasa penumpang kereta itu. Banyak sekali, penuh sekali kereta itu. Nah ini bagaimana supaya ini bisa dalam pandangan Bung Fadli? Kalau menurut saya, kan kita udah menerapkan PSBB, baik di Jakarta, di Bogor, Jabodetabek, dan bahkan Jawa Barat, gitu. Ya ada landainya penularan COVID di Jakarta, di Bogor, itu kan karena ini sebetulnya. Ini bukan karena
tiba-tiba virusnya lari begitu saja gitu. Tapi karena ada upaya kita juga untuk melakukan social distancing, harus terus mencuci tangan, higienis ya, selalu bersih, dan tidak melakukan aktivitas yang terlalu banyak gitu. Itu gara-gara itu kan ada penurunan gitu ya kemarin. Penularan yang tadinya satu orang bisa menularkan 4-5 orang, sekarang udah turun satu menularkan satu, karena orang saling menjaga jarak dan hati-hati gitu. Pakai masker kemana-mana, itu saya kira sangat membantu. Nah, mengenai kereta itu juga saya udah termasuk yang bicara sudah lama. Bahkan saya kritik juga waktu itu Menteri Perhubungan Pak Luhut, karena Menteri Perhubungannya Pak Budi kan sakit ya. Berkali-kali gitu. Dan bahkan saya ditelepon juga berkali-kali mengenai urusan. Ya, saya berdebat di telepon gitu tetap untuk beberapa isu. Karena ditelepon langsung ya saya mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan ini bertabrakan gitu, dan ini sangat membahayakan. Apalagi tidak ada kontrol. Ya, Pak Luhut menyalah-nyalahkan implementasi di Jakarta. Saya mengatakan ya kita nggak bisa menyalahkan satu titik saja. Kebijakan ini juga kan harusnya kalau dihentikan saya kira akan ya mencegah orang untuk datang. Ya, kalau ada masyarakat yang memang harus datang ke Jakarta karena dia berada waktu itu kan di 8 di 8 sektor yang memang wajib ada gitu. Sekarang 11, ya nggak ada masalah, tapi mungkin diberikan surat tugas. Nah, dari misalnya rumah sakitnya kalau kerja di rumah sakit, atau dari bank kalau kerja di bank, dan sebagainya. Jadi ada surat tugas, saya kira itu ada mekanismenya. Ya, tetapi bagaimana mengontrol kalau sekarang ini begitu loose ya? Ini yang saya sampaikan juga ke Menteri Perhubungan waktu itu Pak Luhut. Karena saya ditelepon berkali-kali lah gitu. Nah, ini kira-kira langkah-langkah apa, atau tidak perlu lagi ada langkah-langkah baru? Biarkan saja ini berakhir sendiri, atau biarkan juga masyarakat nafsi-nafsi saja sendiri, lepas saja, atau seperti apa? Ini kalau tidak, ini padahal kemarin bilang itu penderitaan rakyat ini, percayalah, negara juga akan kehilangan, pajak tidak akan mungkin ada, karena semua ekonomi ini lagi terpuruk. Padahalan bilang sekarang, analogi Padahalan itu begini, sekarang ini pajak itu ibarat telur. Nah, sekarang ini kan pajak mau mengambil telur. Nah, sekarang ini kan ayamnya lagi sakit dan tidak bisa bertelur. Nah, telurnya tidak ada. Mau ngambil apa sekarang? Nah, sekarang Anda mau peras perut ayam itu, yang keluar bukan telurnya, tapi teleknya katanya yang keluar. Jadi, jadi sulit ini. Benar. Saya kira analogi yang benar itu. Iya. Oke. Nah, ini gimana ini? Saya melihat begini. Ya harus kita akui ini tidak mudah ya. Tapi kalau intervensi kebijakan kita salah ya. Saya dulu di awal mengatakan kita ini menghadapi dua wabah. Ya. Satu wabah pandemi Covid ya. Dua pandemi lah ya. Satu lagi pandemi kedunguan gitu ya. Jadi memang wabah ini harus diselesaikan dulu wabah kedunguan itu, baru kita bisa menyelesaikan wabah COVID. Gitu. Ya, betul juga ini ya. Ya, ini sulit saya mengomentari ini. Kalau menurut saya yang paling harus ditolong itu adalah masyarakat yang berada di bawah, ya, terutama adalah UMKM, buruh, tani, nelayan, pedagang kecil, pedagang pasar, ya, yang sebenarnya profesi yang merupakan mayoritas. Apa sih profesi yang mayoritas kita? Kan petani, ya, buruh, pedagang dan sebagainya. Jadi ini yang harus ditolong. Jadi kalau mau kita ada pelonggaran kebijakan atau tidak ada pelonggaran kebijakan, tapi ada insentif, sebenarnya ini yang harus ditolong kan. Misalnya persoalan pangan. Persoalan pangan menurut saya akan menjadi sangat serius persoalan pangan. Karena ini ada 270 juta mulut yang harus diberi makan 3 kali sehari. Gitu ya. Dan beras kita cukup apa tidak? Nah, kan harusnya ada insentif kepada petani. Mungkin kalau untuk Presiden mengatakan cetak sawah baru, saya kira kalau cetak sawah baru itu masih panjang ceritanya. Ya, kemarin pun agak kurang berhasil tuh pemerintahan yang lalu.
Nah, pemerintahan Pak Jokowi yang lalu Ya. maksudnya. Yang diperlukan mungkin intensifikasi. Jadi bagaimana produksi petani dari sawah-sawah yang ada itu meningkat. Tidak boleh lagi ada konversi lahan. Kemudian insentif pupuk itu betul, insentif harga yang baik dan sebagainya. Penyerapan oleh Bulog juga harus diprioritaskan bagi para petani. Ya. Karena kalau tidak, saya kira kita juga akan mengalami krisis pangan. Dan krisis pangan itu yang paling berbahaya menurut saya. Ya. Karena kalau udah menyangkut perut gitu, ya. itu nggak ada tawar-menawar, nggak bisa kita delay. Iya, iya. Nah, Bung Fadli, sekarang ini kan sepertinya ada kecenderungan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan pembangunan ibu kota negara baru di tengah kesulitan ini. Itu menurut Anda seperti apa? Kalau menurut saya lebih bagus yang realistis, marketnya aja dulu. Marketnya? Paling nggak biar senang lah. Iya. Marketnya kalau itu kan nggak seberapa lah biayanya ya. Iya. Paling bikin market aja dari triplek dulu gitu ya. Ini di mana gitu. Jadi kalau mau membangun ibu kota baru, mimpi aja gitu harga begini. Iya. Dihentikan lah ya. Walaupun kita ada dananya atau ada apa resources yang menurut saya nggak ada. Gitu. Tapi sebaiknya upaya-upaya untuk ibu kota baru itu dihentikan supaya kita fokus menangani COVID ya. Menangani ini aja kita nggak bisa, bagaimana mau bikin ibu kota baru. Paling nggak kita bangun dulu di dalam imajinasi kita lah ibu kota itu, atau di dalam mimpi. Ya. Nanti kalau kita ada uangnya ya kapan-kapan kita lakukan gitu. Jadi mendingan kalau ada uangnya bisa di switch ke penanganan COVID ini. Ya, dan ini kan pemerintahan Pak Jokowi ini kan juga selesai bentar lagi, 2024. Di 2022 orang udah bicara tentang 2024, udah nggak relevan lagi. Jadi nggak akan terjadi itu ibu kota baru itu. Nanti presiden yang akan datang akan merevisi, nggak akan ada di situ tuh ibu kota baru itu. Mungkin bisa kita pindahin ke Bogor atau pindahin ke Majalengka atau kemana gitu. Iya. Ya menurut saya sekarang ini yang paling penting kan kita ini harus survive gitu ya. Masyarakat mungkin perlu kita edukasi. Jangan pernah menganggap enteng juga ini virus. Iya. Walaupun kita juga tidak perlu panik gitu. Saya ada dulu guru bahasa Inggris saya waktu saya SMA. Kebetulan pas AFS. Oh iya, AFS. Iya. Ya. Jadi ada yang menarik gitu, dia mengajarkan begini. Pepatah Inggris itu. Saya lupa siapa yang bicara itu. Tetapi dia mengatakan saya bisa menyimpulkan hidup itu hanya dalam 3 kata. I can sum up everything about life in 3 words, dalam 3 kata. Yaitu apa? Life goes on. Hidup itu jalan terus. Iya. Di apapun kalau kita lihat kita menghadapi bencana, menghadapi pandemi, ya kita harus hidup, harus jalan terus. Life goes on, ya? Yes. Ya, life goes on kan? Iya. Mau kita kan hidup ini sementara aja di dunia ini, ya kan? Di berbagai bidang, di berbagai profesi, ya kita ini kan kita percaya pada Tuhan, percaya pada Allah, ya kita menjalankan tugas, fungsi, destiny kita gitu. Jadi ya mestinya mereka yang sedang diberi amanah itu juga betul-betul memegang itu karena mereka lebih banyak bebannya dan tanggung jawabnya nanti gitu. Kalau misalnya mereka berhasil, ya tentu akan dikenang keberhasilannya. Bagaimanapun Bung Karno jasanya besar sampai hari ini kita kenang. Pak Harto jasanya besar, kita kenang gitu ya. Nah, dan tapi kalau tidak berhasil, ya orang mengenangnya sebagai sebuah ketidakberhasilan dan panjang. Iya. Jadi harus mendengarkanlah aspirasi rakyat, dengarkan suara rakyat, jeritan ya. Kalau dulu istilahnya itu amanat penderitaan rakyat. Penderitaan rakyat, ya. Istilahnya mendengar jeritan rakyat, kira-kira begitu. Ya. Nah, Bu Fadli, ini di ujung ini saya ingin menanyakan, selama di rumah saja ini bikin apa saja? Bagaimana tarawihnya di rumah? Ya, saya sebetulnya termasuk yang berapa lama ini karena DPR itu juga ada virtual dan ada fisik, dan saya
lalu mengikuti rapat-rapat DPR itu melalui platform virtual, digital, ada Zoom dan lain-lain. Jadi hampir tiap hari saya ada rapat, ada seminar, ada komunikasi, karena saya juga wakil presiden dari Parlemen Dunia untuk Al-Quds, untuk Palestina. Kemarin juga ada diskusi, dialog. Kemudian saya masih jalan lah, saya mengunjungi silaturahmi. Selebihnya kalau ada waktu saya baca buku atau beresin buku. Bung Fadli, hatur nuhun, terima kasih. Kita sudah ngobrol-ngobrol tentang BPJS dan bagaimana COVID dan juga tadi sebaiknya ibu kota negara itu ditunda. Batalkanlah.